Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi seperti ini, jangan lupa taati prokes dan terapkan 5M. Kembali lagi di channel kesayangan kalian, Sinau. Bersama dengan saya, Condro. Kali ini kita akan membahas tentang replikasi virus. Kalian tentu masih ingat kan, virus itu bersifat parasit intraseluler obligat. Apa artinya? Kalian punya waktu 5 detik untuk menjawabnya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, betul. Artinya virus itu hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang. Ingat ya, untuk proses perkembangbiakan pada virus ini selanjutnya kita sebut replikasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana virus itu bereplikasi. Simak ya. Replikasi virus merupakan proses pengendaan diri pada virus. Terdiri dari 2 daur hidup, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, replikasi virus mengakibatkan sel inang mengalami lisis atau pecah. Sedangkan pada daur lisogenik, replikasi virus tidak menyebabkan sel inang mengalami lisis, melainkan terjadi karena sel inang membelah diri secara terus-menerus. Oke, sekarang kita simak bagaimana tahapan dari daur lisis dan lisogenik. Pertama, kita masuk tahapan reproduksi virus secara daur litik. Siklus reproduksi virus yang pada akhirnya menghancurkan sel inang disebut sebagai siklus litik. Agar kalian lebih memahami tentang siklus litik ini, silakan perhatikan gambar-gambar pada masing-masing tahapan pada siklus atau daur ini. Bagian pertama terdapat fase absorpsi. Pembiakan fage dimulai dengan menempelnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Virus mengidentifikasi dinding sel bakteri tersebut dengan menggunakan kesesuaian lock and key atau lubang dan kunci. Dinding sel tersebut dilarutkan oleh enzim lisozim atau enzim penghancur sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri atau sel inang. Kedua, terdapat fase infeksi. Melalui lubang tersebut, asam nukleat dalam bentuk DNA atau RNA virus dimasukkan ke dalam sel bakteri pada fase injeksi ini. Sementara itu, selubung protein atau kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri dan tidak berfungsi lagi. Kemudian lanjut pada fase ketiga, yaitu fase sintesis. Ketika DNA fage berhasil masuk ke dalam bakteri, DNA fage akan mereproduksi enzim untuk menghancurkan DNA bakteri. Setelah DNA bakteri hancur, DNA fage akan mengambil alih kendali kehidupan. Kini DNA fage lah yang berperan di dalam tubuh bakteri. DNA fage mereplikasi diri berulang-ulang kali dengan jalan menyalin diri membentuk DNA fage dalam jumlah banyak. Selanjutnya, DNA fage tersebut melakukan sintesis protein virus yang akan dijadikan kapsid dengan menggunakan ribosom bakteri dan enzim-enzim bakteri. Di dalam sel bakteri tersebut terjadi sintesis DNA virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus. Setelah itu terdapat fase perakitan. Kapsid yang disintesis pada awalnya terpisah-pisah antara bagian kepala, ekor, dan serabut ekor. Bagian-bagian kapsid itu kemudian dirakit menjadi kapsid virus yang utuh. Kemudian DNA virus masuk ke dalamnya sehingga terbentuklah tubuh virus yang utuh. Dalam satu sel bakteri yang akan terbentuk jumlah fage tempat sekitar 100-200 buah. Kemudian fase terakhir terdapat fase lisis. Setelah virus baru terbentuk, virus akan memproduksi enzim lisozim lagi yang akan menghancurkan dinding sel bakteri. Saat itulah dinding sel bakteri hancur. Sel bakteri mengalami lisis atau pecah dan virus-virus baru akan keluar untuk menginfeksi sel bakteri lainnya.
Berikutnya adalah tahapan dari siklus lisogenik. Siklus lisogenik diawali dengan tahap awal berupa fase adsorpsi, di mana ditandai dengan menempelnya ekor virus pada dinding sel inang. Pada tahap ini, virus melalui ekornya akan mengeluarkan lisozim untuk meluruhkan dinding sel inang. Selanjutnya adalah tahap penetrasi. Melalui lubang yang sebelumnya dibuat, asam nukleat virus yang berupa DNA atau RNA kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri pada fase ini. Selanjutnya adalah tahap penggabungan. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus akan bergabung dengan asam nukleat sel inang. Selanjutnya, penggabungan antara asam nukleat virus dan sel inang ini disebut profage. Tahap terakhir adalah pembelahan. Kromosom inang yang telah tersisipi profage akan terus-menerus membelah selama ada pembelahan sel. Pada situasi dan kondisi tertentu, fage yang menginfeksikan DNA ke dalam sel bakteri dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Demikian pembahasan materi replikasi virus. Jangan lupa subscribe dan share video ini ya. Terima kasih.